Kalau boleh tahu Mas, salah satu karya Mas yang paling impactful ke karir dan apa Mas? Ya, Ada nggak karya yang benar-benar saya itu hampir puas? setiap karya itu melewati sesuatu yang mungkin buat saya menjadi nilai yang entah orang lain akan merespon, oh ini jelek atau apa. Saya udah nggak peduli di nggak situnya. peduli, aku udah dapat sesuatu dari prosesnya kok gitu ya. Yo, welcome back di Art Corridor, di mana kita manggil seniman-seniman dan para pekerja seni semuanya yang gokil-gokil. Hari ini gara-gara lo banyak yang nanya tentang abstrak, gue datengin. Kebetulan kita kedatangan tamu yang melintang, namanya Mas Gogor Purwoko. Ini adalah salah satu ahli abstrak kita. Selamat datang Mas, apa kabar? Datang. Waduh, Senang ya kita ketemu lagi. Ketemu lagi nih kita akhirnya, alhamdulillah. Gimana nih, kemarin udah sempet kita ketemu berapa kali sama Mas Gogor? Kali di tempat Mas Taji. Iya. Nah, seperti itu. Sama di tempat Bang Epul juga ya. Iya, di Kilau Studio. Mas, cerita dong nih, gimana sih kehidupan, kok bisanya dari tadinya teknik sipil bisa jadi seniman tuh gimana ceritanya Mas? Iya. Makasih. Ini apa? Sebenarnya kan kita itu sebenarnya dari kecil senang gambar. Oke. Terus nyoret-nyoret dinding dan apa? Ada hal-hal imajinasi bebas gitu yang ada di kepala kita. Terasa ya pernah masa iya. memang kita bebas banget gitu mengekspresikan. Udah vandalisme dari kecil berarti deh. Satu hal yang menarik, saya pernah diajak karena suka nyoret dinding, diajak ke tetangga yang guru menggambar sama ibu. Dan waktu itu, Wok, saya dipanggil Wok. Iya. Wok, kamu bikin gambar itu waktu itu SD lah, SD kelas 1 atau kedua. Atau 4 tahun, sorry, itu masih 4 tahun sebelum sekolah. Ajib, 4 tahun udah mulai. Mantap. Dan waktu itu disuruh guru itu untuk gambar di papan tulis di rumahnya. Kok kamu bikin gambar di sini daripada nyoret-nyoret, kamu belajar di sini. Saya bingung sebenarnya. Tiba-tiba secara spontan saya membuat garis diagonal. Selesai, udah. Saya berhenti. Waduh. Dan waktu ditanya, udah selesai? Udah. Gambar apa? Itu anak lagi main layang-layang. Ajib. Doang. Dan saya juga gak ngeh dalam arti kesadaran atau tidak waktu itu. Ajib. Spontan. Spontan itu kayak ceritanya wayang dari sebelah tuh. Mantap. Abstrak dari pengertian yang mungkin dasar setiap kita tuh. Anak-anak itu suka nyoret-nyoret. Dan belakangan pengetahuan kita bertambah kan, keinginan tahu kita akan bertambah seiring waktu. Tapi berarti berkat orang tua juga dong Mas. Dari awal berarti ibu udah menyupport di situ dong. Artinya ada momen di mana kita bisa dapetin peristiwa itu kan. Iya. Tetapi waktu itu kan memang kita tuh masih suka berteman, kepengaruh teman-teman yang suka satu kelompok yang waktu akhirnya milih ke teknik itu pun dari sisi apa? Saya pingin ke seni, teman apa konsidernya ya, nggak mungkin nggak populer untuk jurusan. Bisa menjadikan lebih banyak fulus kayak kalau di teknik pembangunan building kan. Ya, mungkin seperti itulah umum ya. Yeah. Tetapi akhirnya memang sejalan waktu saya belajar terus gitu. Tapi kan berarti kan di teknik sipil ya berarti Mas. Yeah. Itu kan belajar juga masalah garis apa segala macam. Ada persenggolan dengan seni dong harusnya. Iya. Jadi memang benar itu terjadi garis, ruang dan isi dari ruang perspektif dan sebagainya itu merupakan basic yang sampai hari ini di abstrak pun masih tetap digunakan. Tapi unik ya, yang saya
saya agak kaget itu dari garis kan itu berarti kan precise semua dengan hitungan yang tepat segala macam. Kok bisa dilalah nyampe ke abstrak yang benar-benar kebebasan tuh dikeluarkan semua di situ kan Mas? Iya. Gimana tuh? Ya apa ya? Jadi memang kita merespon ketertarikan kita. Jadi saat kita tertarik dan intensitas kita terhadap objek atau sesuatu yang mungkin akan kita lakukan itu terus menerus, intensitas kita tinggi dan keinginan tahu kan kita juga berkembang, itu terus mengarah pada perjumpaan kan, akhirnya ya sampai fase ini ada pengalaman yang terus terjadi gitu. Ini by the way di belakang tuh karya-karyanya juga, kalau mau ngelihat di Mas Gogor nih karyanya ada di belakang. Ini garisnya hampir nggak ada di sini, Mas. Iya, jadi ini secara teknis saya melipat. Jadi dua arah, jadi satu arah kanan kiri saya lipat, atas bawah saya lipat, dan proses itu berulang-ulang sampai membentuk jadi seperti butterfly ya. Teksturnya pun itu dari jatuhnya tidak sengajaan dong Mas, berarti. Iya. Tanpa emang diarahkan berarti Mas. Apa ada tetap arahan? Jadi secara otomatis kita itu sebenarnya punya pengalaman repetisi ya, pengulangan karena intensitas tadi. Betul. Dan ketertarikan kita terhadap objek ini sehingga akan pengalaman itu nggak membuat kita khawatir tentang bentuknya. Jadi nanti memang kalau beda, lo lihat aja nih. Kalau Mas Gogor yang bikin, dia lipat aja jadinya begini. Coba kalau yang lipat gimana jadinya. Nah, banyak banget nih pertanyaan Mas yang saya dapetin, dan kebetulan nih alhamdulillah dapat ketemu tamunya abstrak. Salah satu yang paling banyak ditanya itu, abstrak itu dia harus punya basic menggambar apa enggak sih Mas? Ya, ada pengalaman yang menarik sejak anak-anak ya, kita ada bebas mencoret. Mencoret itu sebenarnya bahan baku ketertarikan kita terhadap mendokumentasikan ingatan. Bukan ingatan, memori estetik gitu. Memori artistik kita. Kata kunci artistik sang seniman juga kan itu Mas jadinya. Itu jadi sesuatu hanya karena setelah kita sekolah kita diajarin bentuk kan. Kita bentuk ini kayak gini, mau itu lebih kepada pengamahan akademis sih. Jadi ada tahap-tahapnya. Tetapi sebenarnya secara natural itu kita punya satu kemampuan atau keinginan atau kehendak yang mengekspresikan itu gitu. Tapi bukan arti kan kalau Mas bilang begitu, apakah artinya abstrak nih ngawur-ngawuran aja asal kita udah pernah ngerasain terus kita bisa jadikan sesuatu karya? Apa untuk menjadi satu karya yang baik itu butuh pengalaman dan studi yang cukup kuat di dalamnya? Saya pikir mesti harus ada latar belakang ke misalkan kita menghendaki sesuatu yang mau kita tuju, pasti kita nggak main kita harus melakukan itu karena ada pertanggungjawaban secara komunikasi dan sebagainya, dan itu memang semakin kita merasakan itu mempunyai satu proses tidak hanya kenyamanan tapi tantangan, itu kita akan belajar terus. Dan memang saya pikir abstrak tidak asal kita coret sih. Jadi bukan asal jiprat jadi abstrak enggak. Ada konsep berarti Mas. Ya, itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan saat karya itu punya satu greg atau greget saat ngelihatnya tuh sama yang hanya mungkin aku akan membuat sensasi aja atau apa gitu, akan beda. Jadi ada secara estetikanya sama greget nih beda ya Mas? Apakah bersambungan antara estetika dan greget kayak saat ngelihat karyanya tuh dalam begitu banyak itu sebenarnya kita seimbang. Keseimbangan itu merupakan hal yang yang kayak terap tangga gitu.
Antara gagasan sama apa yang dilakukan itu kan selalu harus ada dalam sisi yang progres ya. Ada sesuatu yang harus dilalui. Artinya kita tuh saat kita melakukan itu kadang-kadang kita juga dikasih sesuatu gift yang kita juga sebenarnya ini, dan itu tidak setiap momentum kita dapat, dan gift ini kita dapat coretan yang menarik ini, itu nggak akan terjadi saat kita nggak melakukan tuh. Kalau kata orang Arab nih Mas, ana urid wa anta turid walakin Allah yaf'al liman yurid. Gue ngelakuin sesuatu, gue punya keinginan, lo punya keinginan, tapi keinginan Tuhan yang bakal jadi gitu. Ya itu dia. Dan jadi itu misteri yang seringkali apa ya? Itu yang akhirnya kita mempunyai perjalanan pemahaman spiritual kan. Yeah. Dan itu yang meyakinkan kita kenapa ini sesuatu ini sesuatu. Dan itu dimulai bukan karena audiens, tapi saat kita sendiri sebagai seniman meyakini itu. Jadi benar-benar sakral, Mas. Enggak juga. Pengertiannya gini. Iya, maksudnya kalau ngomongin spiritual, spiritual itu something yang sakral sih. Kalau maksudnya ya kind of meditation nggak sih? Saat Mas melakukan itu, apakah itu sebuah bentuk meditasi juga apa gimana? Atau cuman oret-oret aja? Ya, ada semacam manifestasi gitu dari segenap apa yang kita rasakan dan pengalaman-pengalaman yang bacaan yang kita lakukan, alam semesta itu saat kita ngelihat bintang nih, yang kira-kira seperti ngacak itu, abstrak itu tuh, nggak bisa kita lihat sebagai sebuah pattern yang tadi, tapi ternyata ada polanya, ada mungkin juga pergeseran sepersekian ribu atau sesuatu yang nggak bisa dihitung pun, kalau meleset dikit udah nggak tahu. Jadi berantakan pasti. Artinya matematikanya ada, dan tetapi pola kita yang hina ini lihat sesuatu yang agung yang besar tuh ternyata ada hitungannya tuh. Allah, dan maksudnya berpattern ya, maksudnya kayak, dan itu pattern pun menjadi satu kegunaan juga. Nelayan bisa melihat arah angin dari pattern itu segala macam. Emang benar-benar. Iya, jadi penanda kan? Ya, ini tanda sebenarnya. Jadi kekaryaan ini bisa jadi tanda juga berarti? Ya, ada. Makanya tadi ada satu bentuk-bentuk abstrak tentunya yang secara kita bisa ketahui ya lewat beberapa hal, formalis, simbolis, dan ekspresionis. Apa tuh Mas? Ada formalis, simbolis, sama ekspresi. Ya. Itu bedanya apa tuh? Kalau jadi nggak semua abstrak nih sama berarti ya? Ya sebenarnya kalau saya nyampur tuh semuanya saya pakai. Apa aja bedanya tuh apa? Antara simbolis, formalis, sama ekspresionis gitu. Ya saya sebenarnya praktisi, bukan orang yang berteori sih sebenarnya. Cuman memang ini pendekatan yang dalam arti bentuk gitu. Artinya formalis itu lebih ke formal, geometris dan garis dan sebagainya. Seperti yang kayak ini berarti nih Mas. Ada formalnisnya, tetapi juga ada simbolisnya juga ada. Ekspresinya juga ada gitu. Jadi ekspresi ini kayak seperti bercakan, potongan yang di belakang. Tetapi itu secara organisme terjadi dalam satu bidang gitu. Mas, sebenarnya abstrak itu harus organik nggak sih? Bentuknya tuh harus organik atau terstruktur juga? Ya, ada dua selalu yang saya lihat bahwa tubuh ini organis. Tetapi ada spirit juga. Jadi ada dua hal yang selalu menjadi yang menurut saya menarik gitu. Tubuh, Leonardo da Vinci punya simbol tubuh manusia gitu. Itu kepala, tangan, kaki, badan, dan segala sesuatu yang nggak nampak di dalam. Tetapi juga ada sesuatu yang spirit yang nggak bisa dipisahkan, diceritakan. Artinya dalam bentuk form karya pun kita seringkali melihat kecenderungan yang sama.
ada form, ada sesuatu intuitif gitu, intuisi yang terjadi secara, dan itu seringkali terjadi, dan itu seperti aduh nggak bisa diulang, dan itu yang saya bilang given itu. Yang saya rasakan ya maksudnya, oh ini sesuatu yang terjadi karena lukisan ini mungkin menghendaki, atau sesuatu di luar saya yang menghendaki ini terjadi gitu. Tapi itu pun juga terjadi. Kayaknya dari pengalaman saya pun juga terjadi loh, nggak harus di abstrak pun lumayan. Betul. Terjadi. Kadang ada beberapa yang kayak lukisan ini ngasih tahu kita kayak, ini kurang sabet dikit gitu, kayak. Iya. Dan itu yang saya rasa saat kita merespon. Betul. Merespon apa? Ada komunikasi antara karya dan kita sebagai orang yang mengerjakan itu ya. Ada satu dialog gitu loh. Entah apalah istilahnya, kayak kita kayak habis ini apa. Jadi itu kayak motoris kita secara otomatis karena kita intens. Itu terjadi. Nah, kalau saya misalkan kayak bikin karya tuh Mas, pasti kan ada konsep dasar. Kalau abstrak nih kan bener-bener abstrak, gimana sih kayak gimana itu? Apakah ada konsep dasar? Apa udah ngobrol langsung sama kanvas aja dari awal? Waktu kita berkonsep pun kita nggak tahu loh. Benar, nggak kelihatan ujungnya, nggak kelihatan, tapi seenggak-enggaknya. Ya, artinya waktu kita ngomongin konsep ya, kita kan bikin di draft di apa kertas gitu ya. Itu pun kita kan mulai dari kosong. Artinya proses dari konsep pun sebenarnya otomatisme terjadi. Kelas ajib. Iya. Dari konsep dasar aja otomatisme udah terjadi sebenarnya. Iya kan? Cuman kita nggak notice aja. Nggak notice. Seolah-olah kita ngelihat bahwa konsep itu terpisah, padahal sebenarnya prosesnya runtun. Betul. Nah, setelah kita masuk ke media yang lebih lagi, bisa jadi berubah. Ngobrol lagi itu sama kanvas. Iya, bisa berubah lagi kan. Ternyata sketsa yang saya buat malah biasanya itu bisa kebanyakan berubah semua. Tetapi sebagai stimulan untuk melakukan karya, kita harus ada proses-proses itu. Tetapi saya memang ada proses di mana saya sama sekali nggak ngelakukan seperti yang tadi yang lipetan itu. Saya nggak ngerti konsep yang mau sketsa yang mau saya, tetapi ada sesuatu yang ngedrive. Dapatnya dari mana tuh Mas? Keberanian itu. Keberanian untuk melakukan. Relatable sih kalau keberanian. Emang penghancuran nggak harus penghancuran juga ya? Nggak harus penghancuran, tapi keberanian dalam memulai. Iya, karena dorongan kreativitas itu adalah keberanian menurut saya. Kalau kita stuck ya, coba melakukan aja selangkah demi selangkah ya. Iya, dan kita akan semacam di stimulan sih kita saat kita melakukan itu terjadi. Banyak tuh yang nanya Mas, gimana memulai berkarya? Kayaknya ini salah satu jawabannya ya. Bisa disebut kayak maksudnya kadang kalau kita cuma mikir doang, stuck di otak doang, akhirnya ujungnya malah nggak jadi apa-apa kan. Dan apa ya, kita itu nggak akan berhenti di satu apa ya fase tertentu gitu. Jadi selalu ada keinginan untuk nextnya apa nih gitu. Dengan pengalaman kita sebenarnya misalkan tentang kesemestaan yang serba apa mulia dan abstrak gitu ya. Ternyata refleksinya terhadap kita juga ada. Saat kita ngelihat sesuatu yang diri kita yang kayak gini ini sebenarnya juga banyak sesuatu yang mesti kita apa ya kita temukan gitu. Jadi mengenali diri, mengenali Tuhan ya. Jadi mengenali karyanya juga entarnya. Dan apa? Itu kan proses yang kita butuhkan sebenarnya sebagai pribadi loh. Nggak ngomongin masalah senimannya. Udah bukan berkarya lagi nih ngomonginnya Mas. Lebih ke kejiwaan udah ini. Kebutuhan sesuatu yang dibutuhkan dalam arti secara seseorang itu gitu. Dan kebutuhan orang apa? Si seniman itu adalah reflection dari karya nggak sih Mas? Bisa jadi refleksi dari karya. Artinya karya itu ada refleksi dari senimannya. Ada juga, tetapi juga itu kan bebas pilihan kan.
kan kita ngobrolin dari tadi ke arahnya ke situ masalahnya. Tetapi ada juga yang memang merespon dari luar. Nah, kalau menarik nih. Idenya itu berarti ada yang dari respon dari luar, ada yang dari diri. Iya, kalau abstrak saya rasa lebih pada bisa jadi luar ya, bisa dari dalam. Tapi kalau saya lebih ke arah dari posisi luar ke dalam. Tapi apa ya, kayak dua hal yang saling terjadi, maksudnya kayak lingkaran nih. Ada batas lingkaran, anggaplah atmosfer ya. Kita bisa ke dalam, bisa keluar nih. Oke. Jadi apa kayak ya tadi in between. In between itu. Jadi kayak benar-benar menarik ya Mas. Iya. Dan saat kita di posisi atmosfer tuh kontrolnya lebih gede. Kita harus ada aturan bentuk dan sebagainya. Tapi semakin kita ke dalam itu, atau rasa yang ekspresi yang kita tumpahkan tuh lebih natural, natural dan lebih apa ya? Karena lebih, kan kalau lebih pada referensi ingatan-ikatan kita yang interpretasi within gitu. Iya. Karena kan kayak kalau kita mau ngegambarin yang di luar, kita kan harus seenggak-enggaknya menyerap itu. Masih harus ada gambar di luarnya, harus relatable dengan karya itu kan. Tapi saat dari jiwa kan udah emang jiwa kita yang gambar. Dan itu menanda. Biasanya, kelihatan mencirikan siapa, atau mungkin karya-karya abstrak bisa kelihatan, oh ini karyanya Pollock, ini karyanya Nuarte, karyanya Madewiante, bisa kelihatan kan, memang. Dia punya itu jiwa yang masing-masing beda-beda ya. Bisa kelihatan. Nah, kalau ngomong begitu Mas, bisa nggak sih kelihatan karya abstrak nih gimana sih kalau buat yang awam ngelihat ini karya bagus, ini karya enggak, maksudnya oh ini karya valuable, ini karya nggak valuable, apa sih yang biasanya jadi benchmarknya itu? Biasanya pengalaman melihat ya. Kalau misalkan pengalaman melihat itu cukup sering gitu, itu bisa ngerasakan antara karya yang memang ada rasa yang kuat gitu ya, atau mungkin ya seperti pengalaman yang dia rasa. Jadi lebih ada kesamaan antara pengalaman yang sama antara pelukisnya sama audiensnya. Kalau audiensnya itu juga punya pengalaman yang terikat kuat dengan si seniman, arti karya-karyanya, itu juga bisa loh relate. Jadi karena abstrak nih, apalagi ngomongin tadi Rosso tuh kan nggak ada benchmark ya. Iki rasanya enak, ibu mungkin buat saya rasanya enak, belum tentu buat orang lain enak kan. Ada benchmarknya nggak? Ada mungkin secara gampang supaya orang teman-teman juga bisa ngerti. Itu ada knowledge-nya gitu dari kita dapat pengetahuan dari saat kita melihat, atau kita dapat pengetahuan dari apa yang karya yang seniman itu lakukan gitu. Ngasahnya gimana Mas? Waduh, ngasahnya kan penting, maksudnya saat karena alhamdulillah ya Mas, maksudnya saya pun juga masih jauh dari mengerti tentang maksudnya karya-karya orang, tapi ya perlahan kayak bisa ngelihat, oh ini ajib nih di sininya, menarik nih ini segala macam. Tapi ada nggak sih cara ngasah itu biar tambah tajam? Seniman juga merasa perlu diasah. Jadi yang melakukannya pun terus diasah. Itu ketajaman sang seniman juga mempengaruhi karyanya. Iya, itu sangat berhubungan. Jadi saat dia intensitasnya tinggi terhadap kegiatan berkaryanya, interestnya, ketertarikannya, itu terus dia menggali terus menggali terus apa yang dia pengalaman yang dialami, itu akan secara ekspresinya juga ketemu.
Jadi emang ya bisa disebut jam terbang ya. Jam terbang. Semakin bagusnya mungkin paling ya banyakin ngelihat karya orang mungkin ya Mas. Bisa seperti itu. Mempelajari apa. Nah, ini juga menarik nih Mas. Mengartikan karya. Kayak misalkan ini karya. Gimana tuh mengartikannya tuh gimana Mas? Ini judulnya In the Line atau dalam satu garis ya. Jadi dua karya yang berbeda. Yang satunya lebih ke formalis, ada geometrik yang cukup kuat, kental, sementara yang satu ekspresionis. Ini saya menggabungkan antara dua style dalam satu bentuk yang akhirnya nyatu gitu. Menarik. Ini sebenarnya dua lingkaran kayak kacamata gitu. Ini kelihatan sih Mas. Secara rasanya beda banget kanan sama kiri. Tapi garis itu bisa menyatukan keduanya ya. Iya, ini hanya mainan ini aja. Dan ini memang pengalaman pengalaman yang waktu itu kita terjadi. Terus ada satu. Inspirasinya dari mana Mas? Melakukan. Saya nggak ngerti, nggak tahu. Saya ngadepin itu prosesnya ada videonya sebenarnya. Dan itu memang spontan aja saya ngejeplak gitu. Oh ini ngobrol nih sama kanvas berarti. Jatuhnya ngobrol sama kanvas. Iya, dan saya dikasih tahu gitu. Kayak dikasih tahu habis ini, ini. Allah. Habis ini gitu. Dan kayak saya kadang surprise sendiri. Hasil akhirnya. Tapi bener loh Mas. Kadang kita kalau nggak tahu ya, kalau saya ngerasa aja Mas. Apalagi udah lama nggak ngelihat karya, kayak kangen tuh ada pas ngelihat lagi, jadi kayak malah kayak ini Mas udah bukan kayak kita si seniman ya, kita jadi penikmat seninya. Ada gapnya. Itu nikmat sih menurut saya. Iya. Makanya memang itu yang akhirnya juga menstimulan karya kita selanjutnya. Dan pengalaman ini menambah juga. Nanti kata kunci menambah terus gitu. Wah. Ini menarik banget sih. Ini nggak pas kanvas kosong nggak kebayang berarti? Enggak. Ini pun bentuk geometriknya itu juga setelah saya kerja gitu. Terus ini apa? Geometriknya gimana nih? Jadi bingung cari kertas gitu. Oh kayak gini deh, coba. Atau salah atau apa? Itu ada prosesnya di. Tapi unik loh Mas. Maksudnya ini udah ngobrol di awal kayaknya Mas. Kalau enggak soalnya yang satu ekspresionis satu enggak kan itu harus ada persiapan juga dalam. Maksudnya ide dasarnya ini keluarnya nggak bisa di tengah-tengah. Repot maksudnya kalau di tengah-tengah buat kedatangan itu ide untuk menjadikan. Kalau di sini udah kena ceprat-ceprat di awal udah bubar. Ya. Keren. Nikmat kadang kalau ngelihat karya tuh. Jadi itu udah susah mau dijelasin kalau yang begini. Iya. Jadi kita merawatnya aja. Berarti benar banget ya kalau dibilang praktis. Itu benar-benar penting banget ya. Iya. Nah, Mas, warna itu kan abstrak nih. Secara karakter kan nggak terlalu kelihatan, apalagi yang seperti ini. Warna itu jadi lebih berbicara banyak dong di satu sisi mungkin. Saya kebetulan nggak terlalu konsen ke warna. Apa perspektif? Saya lebih melihat warna itu dari sisi estetika. Enggak ada misalkan matahari itu lebih ke warna kuning, terus sesuatu yang ada refleksi, ada reflektif cahaya seperti itu. Bukan sebagai simbolik. Enggak, bukan. Tapi ada beberapa seniman yang menjadikan itu sebagai simbolik juga kan. Warna kan bisa jadi keyword simbolik kan. Ada fase tertentu yang saya cenderung ke melihat warna. Tetapi ada juga yang untuk karya ini memang lebih kepada momen saat itu saya ngerasain warna ini cocok, rasa ini. Tapi ada kan beberapa karya yang emang ada warna itu menjadi simbolik. Ada. Gimana itu bisa mendapatkan simbolik dari warna Mas? Saya sebenarnya
ataupun dari seni sih. Saya nggak menemukan sesuatu yang akhirnya menjadi keputusan saya. Oh, warna ini apa? Cuma saya baca misalkan kayak bukunya Kandinsky dan sebagainya. Itu gimana tuh Mas? Kalau mereka tuh seniman, walaupun maksudnya seniman yang kayak maestro atau siapa, itu mereka bisa menemukan warna sebagai simbol. Contohnya salah satu yang saya tahu kayak royal blue menjadi satu simbol keagungan. Waktu itu kalau nggak salah royal blue tuh karena emang satu royal blue-nya susah, mahal juga. Tuh zaman kan, tapi kan jadi satu simbolik. Nah, itu gimana mendapatkan seperti itu atau gimana sih bacanya kalau nggak? Itu lebih ke respon dari perilaku atau kondisi yang ada, misalkan royal blue waktu itu agung, jubah raja dan sebagainya ya. Dan sebenarnya secara psikologis juga kita melihat warna itu juga merasakan juga. Misalkan dia tampil dalam bentuk visualisasi, kita sebenarnya ada komunikasi, kita secara intuisi juga ngerasain sih sebenarnya. Bisa gitu. Misalkan kayak Kandinsky membagi warna biru itu dari sisi tahap langit, terus ke bawah dikit deket cakrawala sampai pada permukaan laut sampai ke dalam ke dalam deep blue-nya itu ke dalam ya. Di blue sea itu dia membagi kayak warna flute itu di atas, warna biru yang lebih sky blue misalnya, terus ke permukaan atau itu lebih kayak violin atau apa itu, terus ke dalam kayak cello, deep blue, ultramarine dan sebagainya yang itu bisa merepresentasikan itu. Dan waktu itu di concerning spiritual in art itu dia bikin satu bukunya di situ. Cuman saya bukan pembaca yang bagus, cuman saya hanya melihat satu gambaran dari pertanyaan warna ya. Karena juga maksudnya itu impactful bukan cuma di abstraksi, juga di berbagai jenis karya lukis lainnya juga kan warna itu sangat menjadi satu. Kayak Pak Sri Hadi juga tadi kita ngobrolin juga Mas, kayak gimana dia ngambil kesunyian yang dalam ya, tetapi ada nilai agungnya dari Borobudur itu. Itu kan maksudnya something yang unik. Apakah dengan saat itu tidak berbentuk lagi, warna itu menjadi satu hal yang jadi ataupun komposisi mungkin. Komposisi juga kan ya Mas. Ya. Dan kemampuan menvisualisasikan dan mengorganize warna itu dalam bentuk komposisi itu juga kemampuan ya. Nggak gampang berarti ya, asal ceplak-ceplek. Karena banyak banget nih yang lucu juga, banyak banget yang ngomong gini, Mas, kok seni abstrak tuh bisa mahal? Padahal tinggal nyeplak-nyeplek warna, saya juga bisa. Ya. Cuman lo coba, kalau emang bisa lo coba juga, karena it's not easy task. Maksudnya butuh waktu ya Mas untuk menjadi something yang indah, punya karya apa segala macam tuh butuh. Iya. Kalau harga atau value sebenarnya saya nggak di posisi ngerti itu karena memang saya cuma membuat aja. Tetapi ada pengalaman yang lebih lebih menarik saat kita melihat elemen-elemen dalam proses mengerjakan karya itu abstrak itu yang tidak dimiliki oleh banyak pilihan. Ini nggak terlalu menarik untuk dilakukan gitu, tetapi justru ketertarikan kenapa dilakukan itu menjadi sesuatu yang limited gitu. Tetapi ya nggak ngerti ya. Nah, pasti ada kalau kita ngomongin di luar kita pasti ada ukuran gitu. Karena abstrak juga banyak yang senang loh Mas, sangat banyak maksudnya. Iya nggak sih? Apa sebagai seniman abstrak nih malah saya harus nanya ke gimana kolektor
abstrak tuh yang kayak gimana sih? Ada kriterianya nggak sih biasanya? Biasanya lebih kepada kalau udah itu kan ada yang kita ngobrolin dari tadi itu tentang nilai-nilai yang memang pilihan ini tidak hanya mencoret-coret aja, tapi yang paling menarik adalah taste dari kecenderungan yang menanda di masanya gitu. Artinya karena sebenarnya kita mendapatkan satu nilai-nilai yang secara intuisi keseimbangan dalam beberapa karya yang abstrak yang mau ditampilkan, salah satunya juga keseimbangan. Kayak tadi juga keseimbangan tuh Mas, antara asimetrik. Iya. Walaupun nggak simetris ya, tapi keseimbangan bisa dicapai. Gitu. Mas, ini kita ada sebelum kayaknya kita bakal ngebahas beberapa karyanya nih Mas. Cuman tadi gue udah juga bikin story di Instagram, kita tanyain beberapa, ada pertanyaan dari kawan-kawan. Biar saya bacain ya kayak. Jadi kalau ada yang penasaran nih ada beberapa. Kita nggak baca semua, cuman sebagian besar kita baca nih. KPS 3313. Dari mana dapat ide untuk melukis abstrak? Ya, yang tadi kita mempunyai kecenderungan untuk tertarik di situ. Karena nggak bisa dipaksakan untuk bisa tertarik ke hal-hal tertentu. Misalkan kita hobi apa. Jadi dari hobi, dari interestnya kemana. Dan memulainya idenya itu dari pengalaman yang paling sederhana pun dapat kita. Dari sesuatu yang memori kita terhadap sesuatu yang mau kita sampaikan gitu. Itu bisa. Jadi sebenarnya cara berkomunikasi ya Mas. Betul. Dan itu abstrak itu juga salah satu bahasa. Iya. Bahasa loh itu. Nih, sebelum ada beberapa pertanyaan kita mau tanyain lagi nih. Tapi kita lanjutin dulu pertanyaan dari teman-teman nih. Iya. Arnanda Zaki. Bang, abstrak itu ngikutin feeling aja atau ada konsep? Nih, secara cepatnya gimana nih? Iya, tadi yang saya juga sudah sampaikan bahwa konsep pun perlu feeling. Iya. Perlu intuisi. Iya. Mungkin ya. Dari konsep pun kita perlu intuisi. Jadi integrasi dari semuanya sampai kita membuat karya itu, mau kita langsung ke kanvas maupun kita bikin konsep, itu perlu nilai-nilai yang sifatnya intuitif juga. Jadi pertama lakukan saja. Kita nemuin sesuatu sensasi atau sesuatu yang menarik kita di sana. Kalau ada yang greget lanjut aja gitu. Dan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, itu penting. Jadi berani Mas. Kalau enggak, kalau udah ada yang salah repot. Nih ada lagi Cas John. Waduh, namanya susah nih. Warna-warna di seni abstrak lebih kesenangan pribadi atau ekspresi diri menurut Mas Gogol? Ya, kesenangan dan ekspresi itu seiras sih, sepadan lah. Itu merupakan membentuk juga bagaimana kita merasakan dan apa yang mau kita sampaikan. Misalkan warna merah itu tidak hanya marah, tapi juga passion, gairah juga kan. Terus warna biru itu tidak hanya sedih, tetapi sesuatu yang mendalam, dalam. Jadi itu juga mendorong kita untuk mengekspresikan sesuatu yang mungkin menjadi memori-memori kita yang mau kita sampaikan gitu. Wajib. Kalau boleh tahu Mas, salah satu karya Mas yang paling impactful ke karir dan apa Mas? Ya, ada nggak karya yang benar-benar? Saya itu hampir setiap karya itu melewati sesuatu yang dapat gitu, dan saya hampir susah untuk menspesifikasikan mana yang paling gitu. Tidak semuanya anak soalnya ya. Ya nggak tahu, saya mungkin apa ya,
saya ngerasain sesuatu apa ya, berhasil menyampaikan itu, menyampaikan apa yang menjadi kehendak saya di awal sampai selesai. Jadi wow, saya pun menikmati sebenarnya. Saya pun ada kepuasan nih, menikmati saat kita selesai. Dan juga iya, saya menikmati itu saat saya berproses sebenarnya. Saat saya nggak mikirin sesuatu yang saya mau harapin apa, saya ngelakukan aja, ketulusan yang muncul dari proses itu, dan itu yang mungkin buat saya menjadi nilai yang entah orang lain akan merespon, ini jelek atau apa, saya udah nggak peduli di situnya. Nggak peduli, aku udah dapat sesuatu dari prosesnya kok, gitu ya. Udah kepuasan dia udah kelar. Nah, berarti Mas Gogo ini ya termasuk orang yang idealis kalau bisa dibilang. Nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Pertanyaannya Mas, apakah Mas ini full on sebagai seniman atau ada kegiatan lain untuk kehidupan sehari-harinya? Saya untuk saat ini full seniman. Berarti seni itu bisa menghidupi Mas? Dengan idealis? Mudah-mudahan. Dan saya juga nggak pernah ya tentunya setiap orang itu diberi sesuatu yang khas. Sesuatu dikasih jalannya yang khas. Rizik juga nggak mungkin ketukar juga ya Mas. Jadi kita nggak bisa mengcompare sesuatu dengan caranya begini. Itu nggak bisa. Iya benar. Terus terang nggak bisa. Saya nanya begini cuma untuk ini sih sebenarnya Mas. Jadi kalau ada orang kawan-kawan yang baru mulai, dia mau jadi seniman full on, gimana menurut Mas gitu? Ya, salah satunya melakukan dengan satu ketulusan itu ya, dan keikhlasan itu. Maksudnya biar kalau misalkan emang sesuai, maksudnya bisa nih, mendingan kita belajar sama yang udah pernah melakukan kan. Jadi kalau nggak usah kita ikutan nyemplung kalau misalkan ternyata gotnya cetek. Ada satu yang mendorong saya untuk tidak akhirnya saya mempunyai keyakinan untuk melakukan itu ada sesuatu, jadi ada purpose-nya, ada tujuannya, sehingga itu tidak menyimpangkan keraguan-keraguan lagi gitu. Jadi itu yang harus kita udah panggilan jiwa Mas. Enggak, secara struktur saya dua hal yang saya yakin. Gimana? Itu tubuh ini terstruktur. Benar. Tetapi spirit ini dalamnya spiritnya ini harus ada dalam keutuhan itu gitu. Jadi spirit ini yang mendorong kita untuk melakukan. Kalau kita hanya terbelenggu sama, saya sempat ingat The Prisoner of Hope. The Prisoner of Hope. Jadi apa namanya? Itu waktu penjara Hendra Gunawan pameran di tempat Ciputra, pameran tunggal ya. Tapi sudah karya-karya koleksi Pak Ciputra ya. Ada ininya kan, ada The Prisoner of Hope ya. Jadi nggak ada sesuatu yang memang ada ketulusan dan harapan itu seperti setiap hari ada di sekitar. Jadi kebutuhan kita itu ada dalam struktur tubuh kita. Tetapi spiritnya itu beda itu. Bisa dirasakan loh kata-kata itu dengan keadaan yang dipertanyakan tadi. Bener-bener, wallah, antik. Ajib. Mas, kita lihat beberapa karyanya juga, boleh nih dijelaskan sedikit. Ini karya apa nih Mas? Kalau yang ini tentang apa nih Mas? Apa yang bisa dijelaskan dari karya ini? Ini Rentang Malam. Jadi ini satu persepsi saya tentang bintang-bintang dan di mana bintang-bintang yang menurut kita abstrak itu sebenarnya juga ada ukuran, ada satu pattern yang mungkin
Ini Milky Way nih kayaknya Mas. Hah? Tengahnya dengan ada gugusan. Seperti itu, mungkin imajinasinya memang ada sedikit hal yang sifatnya lebih intim ya. Iya. Mungkin ini kan lebih luas, tapi intinya ini sebuah persepsi tentang sebuah kayak langit dengan bintang-bintang itu. Wow, so nice. Iya. Kalau malam itu ternyata kita bisa melihat bintang gitu. Jadi di kegelapan itu justru kita melihat sesuatu gitu. Ini juga. Dan ini on progress nih sebenarnya. Ini on progress nih. Ini starting awalnya ya. Iya, itu teknik yang melipat tadi. Ini size gede nih Mas. Gede 2 meter 40 kali 150. Wow. Saya pikir ini skala besar dilipat besar. Itu. Iya. Wow. Elegan juga ya. On progress aja ini sih tanda tangan kelar sebenarnya. Iya, sebenarnya ini saya dalam sisi merasakan juga satu dan saya kayaknya mau melukis lagi udah nggak bisa ini. Memang udah iya, betul, saya ngerasa kayak udah kelar udah. Tapi simple banget. Kan nggak semua harus. Iya, simple banget. Mas, nah ini pertanyaannya menarik juga sih. Kapan sih Mas tahu karya itu udah, dan apalagi abstrak yang kayak gini, kalau misalkan gambar muka kan kita tahu misalkan, kalau ini kan bener-bener ngobrol total. Ada yang bilang bahwa lukisan tidak pernah selesai sebenarnya. Sampai dia pindah ke kolektor atau di ruang lain. Sampai udah nggak bisa ditajam sama senimannya. Itu ngobrol-ngobrol kita lah, maksudnya ada pengalaman yang terus menerus gitu. Jadi yang saya tadi cerita waktu kita masih anak-anak 4 tahun gitu, garis-garis diagonal, momentumnya saya berani mengatakan itu selesai. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita mau gatel atau mau ngelola lagi kan masih bisa. Ini enak banget, kayak ketarik saya ke dalamnya. Indah ya. Ini tentang apa Mas yang diceritakan di dalam karya ini? Apakah emang benar-benar ada ceritanya nggak sih? Apakah semua karya bercerita atau? Saya di seri ini sebenarnya lebih kepada ingatan. Lebih ingatan-ingatan, memori estetik yang spontan yang saya alami waktu kecil, mungkin dewasa. Ingatan kita belajar untuk melipat dan menggambar di lipetan itu kan pernah waktu masih kecil kita ya. Yang ada yang ditarik juga kadang. Kasih tali ditarik. Kan? Jadi bunga. Nah, itu kan pengalaman estetik yang memang kita juga alami di masa kecil kita. Kayaknya Mas, saya baru dapat nih ilmu baru. Kayaknya abstrak ternilai valuable kalau kita ketarik terus sama karyanya. Kayak mau belok terus muka ngeliatin terus. Dan ada 3 hal yang mungkin juga saya juga pernah di ngobrol-ngobrol dengan orang teater ya. Bahwa ada beberapa hal yang disampaikan lewat gelaran satu pentas gitu. Pertama, keunikan. Kedua, daya pesona. Ketiga, vibrasi. Keunikan, daya pesona, dan vibrasi. Dan itu mungkin juga merupakan bagian dari visual art. Oke. Mas, ini sebenarnya masih panjang lagi kita mau ngobrol. By the way, ini kita baru bahas kulitnya juga ya Mas. Lo tahu nggak sih sebenarnya masih ada pembahasan yang juga menarik tentang gimana antara karya dan spiritualnya. Kita belum bahas banyak loh tadi Mas. Belum masuk. Insya Allah kalau emang sesuai lo pada senang, komen yang banyak di sini, juga pencet tombol like. Ntar kita next one kalau Mas juga kesediaan, kita bisa next one kita bahas tentang antara seni dan spiritual dalam berkaryanya Mas. Gimana tuh? Iya, nanti. Jadi kalian kalau bisa bantuin dengan pencet tombol like dan komen yang banyak. Jangan lupa buat subscribe juga. Dan di description, dan ini gue tulis di bawah sini,
Itu Instagramnya Mas Gugun sama Art Corridor. Pokoknya semua Instagram kita taruh di bawah ini, sama lo follow aja juga. Jadi kalau mau ngelihat karya-karyanya bisa ada di situ. Thank you banget Mas. Terima kasih. Waduh, ini masih panjang insyaallah. Ntar next one bisa mampir lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas.